Baik, Pak Erwin. Izin Pak Solikin, Pak Korkap Kabupaten Sambas. Hadir, Pak? Oh, Dek, yang ini enggak berfungsi. Pak Solikin Ya, sudah hadir? enggak berfungsi. Oke, sambil menunggu Pak Solikin ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi ya pastinya ya. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya dan yang saya hormati pula Pak Erwin dan jajaran dari Korkap Bengkayang, TAPM Kabupaten Bengkayang, PD dan PLD. Demikian juga untuk Pak Solihin, Korkap Kabupaten Sambas ya, teman-teman TAPM Kabupaten Sambas, PD dan PLD. Alhamdulillah ya siang ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk memberikan pembekalan. Kemarin sudah kita sampaikan terkait link APL 1 dan APL 2. Sebenarnya yang harusnya dibaca tidak hanya APL 1 dan APL 2, tetapi ada SKKNI dan skema. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari sekarang ya. Insya Allah kita sehat sampai selesai nanti acara. Monggo Bapak Ibu, kita agak panjang karena memang pembekalannya panjang. Silahkan santai saja, Bapak Ibu bisa sambil ngopi-ngopi. Kita nanti mungkin saya yang hampir mungkin 45 menit saya memaparkan, baru nanti kita diskusi. Kemarin dari form APL 1 dan APL 2 nanti silahkan ada yang kurang jelas ditanyakan seperti apa. Tentunya dengan apa yang nanti kami sampaikan. Izin ya, saya langsung ke pokok kegiatan kita. Oke, izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah acara kita bersama. Tentunya saya ingin membekali saya dari LSP. Jangan sampai nanti pada saat teman-teman mengikuti asesmen itu tidak tahu ataupun masih berbeda persepsi dalam menyiapkan portofolio ataupun mengikuti uji kompetensi. Nah, pada kesempatan ini kita adalah menyamakan persepsi. Monggo nanti yang belum sama persepsinya silahkan kita satukan untuk bisa sama-sama kita mengawal. Terkait dasar hukum saya tidak akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian, hanya informasi saja. Permen 4 dan Kepmen 143. Halo Bapak Ibu, suara saya dengar dengan baik ya Pak? Terdengar Bu, jelas. Alhamdulillah, oke. Ya. Jadi saya informasikan Permen 4 dan Permen 4 dan Kepmen 143 sekarang sedang posisinya sedang revisi, sedang digodok dengan Pak Kapus. Pak Kapus kita adalah Pak Kapus baru Bapak Puji Artanto ya. Saya pun dari P3MD, tapi saya juga merangkap sebagai Ketua LSP. Sekilas saja, ini adalah masih organisasi yang lama dan Kepmen 73 ini tentang LSP akan segera direvisi karena masih menggunakan nomenklatur lama. Dalam hal ini, seperti apa nanti pengarahnya, apa masih Pak Menteri apa tidak, nanti kita belum tahu. Izin Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi nanti tidak ada istilah lulus tidak lulus. Tidak ada, karena memang ini bukan ujian kayak ujian sekolah, bukan. Tetapi rekomendasinya adalah kompeten atau bukan kompeten. Nah, rekomendasi itu ditentukan oleh yang namanya bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan asesor terhadap kompetensi Bapak Ibu dalam pengumpulan bukti yang disampaikan. Nah, dalam hal ini adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan. Jadi Bapak Ibu nanti harus buktinya yang relevan. Jangan sampai tidak relevan untuk merekomendasikan seseorang kompeten ataupun belum kompeten. Di sini kata kuncinya ada pengumpulan bukti. Bukti itu adalah bukti kerja Bapak Ibu sekalian. Kami istilahnya nanti adalah unjuk kerja, bukti kerja atau unjuk kerja. Dan tentunya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau nanti ada yang belum pernah Bapak Ibu lakukan, saya juga tidak bisa menyampaikan apa-apa, karena berarti Bapak Ibu tidak punya bukti. Nah, ini masih ada waktu 1 bulan, sampai bulan Maret, nanti mudah-mudahan pertengahan udah bisa ya. Nah, Bapak Ibu masih ada waktu 1 bulan, yang belum ada buktinya, silahkan Bapak Ibu melakukan inisiasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang ada dalam skema. Ataupun di APL 02. Nah,
Lebih lanjut, untuk tensi sesungguhnya ada 2 metode, yaitu pengumpulan bukti langsung dan pengumpulan bukti tidak langsung. Kami tidak menggunakan metode langsung karena itu akan sangat berat dan sangat lama, biaya juga besar. Kami menggunakan metode tidak langsung. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu, kita akan melakukan suatu kegiatan di TUK. TUK adalah tempat uji kompetensi sewaktu. Kita akan menggunakan portofolio, bukti-bukti. Jika bukti-bukti belum memadai, kami akan lanjutkan dengan wawancara pendalaman. Jika ternyata wawancara juga belum dapat membuktikan yang memadai, kami akan melakukan konfirmasi pihak ketiga. Jika portofolio tidak memadai, wawancara tidak memadai, konfirmasi tidak memadai, kami akan menggunakan daftar isian terstruktur. Ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk membuat suatu makalah atau paparan dan akan memaparkan. Nah, mudah-mudahan tidak sampai di sana. Portofolio Bapak Ibu sudah sangat baik, kemudian juga wawancaranya sudah cukup, nggak perlu lagi saya konfirmasi pihak ketiga. Jadi intinya semakin lengkap, semakin memadai portofolio Bapak Ibu yang disampaikan, uji kompetensi akan lebih cepat. Tapi semakin tidak lengkap, semakin minim, ya otomatis semakin lama dan nanti akan berkelanjutan kemana-mana. Akhirnya pakai metode sampai apapun, bahkan setelah itu pun kita tidak tahu rekomendasinya seperti apa. Nah, yang perlu kami sampaikan bagi teman-teman di Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas yang sudah mengikuti uji kompetensi, yaitu para PLD, itu sebelum tahun 2025 menggunakan versi 2018 dan adapun yang sekarang kita menggunakan versi 2023. Nah, ini adalah berdasarkan surat edaran dari BNSP. Jadi kami ke LSP ini adalah satu tangan ada di Kementerian Desa, bidang pemberdayaan pendampingan, satu tangan kami ada di BNSP. Aturan main semua di BNSP. Aturan main uji kompetensi. Tetapi substansinya tuh substansi Kementerian Desa. Nah, ini kalau Bapak Ibu, jadi kita melalui ini bahwa kita tuh diminta menerapkan materi uji kompetensi 2023 seluruh LSP di Indonesia. Salah satunya adalah kita apa namanya LSP ini. Nah, nomor 7 bagi LSP yang tidak menerapkan MUK ini, kita akan dibekukan sampai menerapkan. Jadi makanya kami tahun 2025 ini kami sudah menggunakan metode yang terbaru yaitu metode 2023. Nah, tentunya nanti perbedaannya adalah kalau kemarin adalah menyusun portofolio setiap UK, laporan pun setiap UK, kalau sekarang adalah portofolio setiap UK, tetapi laporannya nanti ada namanya kelompok pekerjaan. Nanti akan kami sampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah surat edaran BNSP, makanya kita menggunakan metode baru. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih warna merah ya. Ada namanya UK, UK adalah unit kompetensi, EK adalah elemen kompetensi, KUK adalah kriteria unjuk kerja. Ini biar Bapak Ibu tahu apa itu kriteria unjuk kerja. Oke. Nah, PLD itu ada 8 unit kompetensi dikelompokkan dalam 3 KP. KP adalah kelompok pekerjaan. Untuk PD ada 14 unit kompetensi dikelompokkan menjadi 5 pekerjaan, kemudian TAPM ada 14 dalam 3 kelompok pekerjaan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tolong dicermati yang namanya UK itu apa. Nanti di dalam nanti kalau kita sudah persiapan ada WA grup besar, saya istilahnya pasti UK, EK, KUK. Tidak ada unit kompetensi, kepanjangan nulisnya. Jadi, apa itu UK? Berarti unit kompetensi. EK adalah elemen. Ini bukan KUK ya, tapi KUK, kriteria unjuk kerja. Tolong Bapak Ibu pahami singkatan-singkatan ataupun istilah ini. Oke? Nah, saya akan mencoba, ini adalah tenaga pendamping lokal desa. Sesungguhnya ada 8 unit kompetensi ya, tetapi ini Bapak Ibu sekalian, tolong dilihat, 8 unit kompetensi, ini ada warna hijau, kuning, dan biru. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok, tetapi isinya semua ada di UK yang namanya nomor 8, ini namanya kalau saya adalah UK 022, ini semua, Bapak Ibu sekalian lihat, ini di warna merah. Kelompok 1, UK nomor urut 1, 2, 3,
dan 8. 8 adalah ini. Sama dengan kelompok 2, UK 4, 5, 6, 8, dan UK 3, kelompok 3 adalah UK 8 dan UK 7. Nah, ini adalah sekarang seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk PLD. Jadi ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak Ibu silahkan mengumpulkan portofolio sesuai unit kompetensi, tetapi pada saat sudah selesai dikumpulkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan itu nanti dibuat laporan kelompok pekerjaan, bukan laporan unit kompetensi. Ini seperti itu. Ini adalah PLD, dan ini adalah PD. PD dari 14 ini menjadi 5. Nanti ini paparan kami share, Bapak Ibu biar tahu kelompokannya seperti apa. Ini harus dipahami ya, kelompoknya adalah UK 1, 2, 4, semua seperti ini. Ini adalah untuk PD, ada 5 kelompok. Dan setiap kelompok itu adalah ada benang merahnya. Meskipun sesungguhnya satu skema PD, PLD, TA itu ada benang merah. Tetapi dengan pengelompokan ini adalah lebih mengerucut kelompok pekerjaannya yang homogen. Ini kemudian terkait dengan TAPM kabupaten ini. Dari 14 unit kompetensi ada 3 kelompok. Nah, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan jangan sampai salah mengelompokkan portofolionya. Oke. Nah, pertanyaan kita adalah apa bedanya? Apa perbedaan antara materi yang lama sebelum tahun 2025 sama yang sekarang? Ini adalah tidak ada pembeda kecuali di laporan dan pengelompokan saja. Oke. Nah, ini saya langsung menuju ke versi 2023. Ini baru kita mulai tahun ini. Jumlah UK tetap, foto kalau namanya foto itu portofolio ya, portofolio itu tetap per UK, unit kompetensi, tetapi dikelompokkan per KP. Tadi ya, KP adalah kelompok pekerjaan. Laporannya adalah laporan KP, bukan laporan UK. Lihat benang merah masing-masing skema, dari masing-masing skema, lihat lagi benang merah masing-masing kelompok pekerjaan. Jadi nanti PLD itu ada 3 laporan, PD ada 5 laporan, TA Kabupaten 3 laporan. Tetapi laporan untuk PD KP1 itu mencakup tadi yang kita berikan ini. Ini adalah satu laporan itu mencakup UK1, UK2, UK3. Ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami kembali. Nah ini. UK ini lebih praktis. Jadi Bapak Ibu itu nanti misalnya kalau kemarin kalau PLD itu ada pemanfaatan data dan perencanaan, itu cukup satu aja. Kalau memang data langsung dimanfaatkan, mana terkait dengan perencanaan. Nih. Kemudian nanti Bapak Ibu pada saat membuat laporan KP ya ini laporan KP. Biar Bapak Ibu jelas, laporan KP. Tolong ceritakan latar belakang. Nah, latar belakang ini bukan per UK, tapi per KP. Dasar hukum, maksud dan tujuan. Kemudian pelaksanaan fasilitasi KP itu adalah per UK. Ceritakan, selain kegiatan yang dilakukan, outputnya apa? Nah, ini kita pengen tahu peran Bapak Ibu itu di kegiatan itu seperti apa. Ini yang paling praktis contohnya itu misalnya para PLD. PLD mendapat undangan musyawarah desa terkait penyusunan RKPDes. Undangan ada, daftar hadir ada. Pertanyaan kita, memberikan kontribusi apa PLD di sana? Kita tidak tahu, tapi kalau kita melihat di berita acara, disebutkan nama PLD ataupun di dalam notulen, insya Allah PLD tadi memberikan kontribusi fasilitasi dalam kegiatan musyawarah desa tadi. Nah, setiap UK nanti dijelaskan, ini adalah pelaksanaan UK 1, UK 2, dan seterusnya. Di dalam setiap UK ada tempat dan waktu, kemudian ada pelaksanaannya dari awal sampai outputnya seperti apa. Tentunya ini memperhatikan unit kompetensi, elemen kompetensi, dan KUK. Bapak Ibu silahkan ya, jangan pada saat menyusun apapun dilihat apa sih yang diminta di elemen kompetensinya, apa yang diminta dari kriteria unjuk kerjanya. Jelaskan mungkin keberhasilan Bapak Ibu, faktor pendukungnya apa, kendalanya apa, dan seterusnya sampai di ujungnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah standar minimalnya seperti ini laporan. Bapak Ibu mau kembangkan lebih baik, lebih bagus silahkan.
silahkan. Tapi kita pengen tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan di dalam UK tadi, outputnya apa. Dan itu adalah sesuai dengan portofolio yang Bapak Ibu lampirkan. Jadi harus ada inline antara portofolio dan laporan Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti portofolionya ngomong apa, laporannya ngomong apa. Harus sinergi, inline itu. Oke. Ini tadi udah kami sampaikan ya, monggo nanti kita Bapak Ibu pelajari. Ini adalah sampai pusat, saya lanjut menuju ke uji kompetensi. Nah, LSP kita namanya sekarang hanya KPDT ya. Oke. Dokumen kompetensi itu apa saja Bapak Ibu? Asesmen apa dokumennya? Itu ada 3, APL 1, APL 2, dan portofolio. Tetapi masing-masing ada lampirannya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya APL 1 adalah persyaratan dasar, APL 02 itu adalah masih persyaratan teknis minimalis, hanya sekedar Bapak Ibu tuh mengasesmen diri sendiri, saya siap nggak mengikuti uji kompetensi. Kalau Bapak merasa siap, berarti harus ada di APL 02 itu terisi dengan baik. Tetapi kalau merasa siap tapi tidak punya bukti, berarti belum siap sesungguhnya dokumennya. Nah, portofolio adalah yang menjelaskan di dalam APL 02. Ada elemen kompetensi maupun ada kriteria unjuk kerja. Ini hanya sekedar cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, ini posisi kita. Alhamdulillah dari 2022, 23, 24 asesmen bukan anggarannya semakin banyak, semakin berkurang. Bahkan di 2005 kemungkinan tidak ada asesmen dari anggaran APBN. Karena bagaimanapun baru kemarin refocusing, hampir seluruh kementerian dipotong 50%. Jadi anggaran APBN 2025 untuk asesmen PLD yang difasilitasi Kementerian Desa, kita belum tahu seperti apa. Mungkin di pertengahan tahun kita baru tahu. Sekarang masih proses pemotongan anggaran, biasanya belum ada apa-apa, nanti ke depan seperti apa kita belum tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertanyaan kita adalah mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok kami bisa ya mau asesmen dengan LSPP 2 Kementerian Desa? Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, nanti Bapak Ibu pasti akan bertanya, apa bedanya LSPP 2 dan LSPP 3? LSPP 2 itu adalah LSP plat merah. Kami boleh mengasesmen sepanjang yang kita asesmen atau asesinya adalah internal kementerian. TPP itu adalah internal. Baik dari PLD sampai pusat itu boleh uji kompetensi dengan LSPP 2. Tetapi yang difasilitasi oleh Kementerian Desa untuk subsidi hanya untuk PLD. Nah, jadi sebenarnya boleh. Nah, dan ini pun mohon maaf kami baru dapat kami sampaikan tahun ini, kami sudah merapat ke BNSP, tentunya tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu juga boleh uji kompetensi melalui LSPP 3. Nah, LSPP 3 ini dari 5 yang mengajukan ke Kementerian Desa untuk mendapat rekomendasi, baru 2 yang sudah operasional, yaitu LSPP 2 dan LSP Pro DP. Kalau LSP ini standar biayanya adalah menggunakan Capmen 198. Kenapa diberikan Capmen? Karena biar tidak terjadi perang harga. Nah, ternyata kami mohon maaf, termasuk saya yang menyusun Capmen 198, kami menyusun bersama dengan TAPM Pusat, bersama dengan Biro Perencanaan, Biro Hukum, Inspektorat, termasuk dengan calon LSPP 3 waktu itu ya. Ternyata setelah kita terbitkan, saat itu ada yang protes LSPP 3, itu terlalu rendah. Saya katakan kita sepakati dulu, nanti kalau ada yang plus minusnya kita revisi tahun depan. Ternyata baru proses perjalanan kami sudah banyak komplain dari teman-teman TA Provinsi maupun TA Kabupaten. Kenapa terlalu tinggi? Nah, kami akan proses untuk revisinya agar kita menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman, utamanya adalah teman-teman PLD ya, seperti itu. Oke, izin Bapak Ibu sekalian, ini posisi kita di Desember 2024. Kami sudah laporkan ke Pak Menteri bahwa posisi TAPM adalah seperti ini, kemudian PD PLD sejumlah 33.000 existing ya Desember ya. Tetapi yang uji kompetensi baru 9.000. Itu pun sudah menggunakan LSPP 1 dan P2 total. Jadi baru 27,5%. Sisanya 72,5 ini belum. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Nah, pertanyaan kita, Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sekarang harus
harus effortnya besar untuk ikut uji kompetensi. Jadi kami perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat ada beredar ya, kebetulan saya mengikuti di WA grup Kabupaten Sintang, ada yang menyatakan bahwa apa itu namanya, teman-teman yang sudah perpanjangan kontrak itu akan eh, kontrak itu hanya sampai Maret, nanti April akan dievaluasi ataupun menunggu hasil negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Belum ada kepastian Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah membicarakan itu, tapi memang benar bahwa kita adalah terjebak dengan Permen kita sendiri dengan Kepmen sendiri bahwa 2 tahun sejak ditetapkan Permen itu kita harus teman-teman harus sertifikasi. Kami akan mencoba bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan seperti apa agar teman Bapak Ibu semuanya bisa lanjut sambil lanjut, tapi setelah lanjut pun bukan berarti berdiam, tapi tetap harus ngikutin uji kompetensi. Nah, seperti apa keputusannya? Belum ada keputusan di tingkat pusat karena semuanya sedang proses ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik proses penyusunan Permen, Kepmen, saya terlibat semuanya, dan kami akan mencoba pimpinan kita bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk keberlanjutan setelah April ini. Tanda kutip bukan sebenarnya nggak lanjut, tapi karena memang ada yang mensyaratkan harus sudah sertifikasi. Tapi insya Allah itu adalah kebijakan pimpinan ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar ya, gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam link kemarin yang kami sampaikan ke Pak Korkap, itu ada namanya SKKNI, ada skema, ada APL 1 dan APL 2 untuk seluruh jenjang, PD, PLD maupun TAPM sampai Provinsi Pusat. Nah, pertanyaan kita, harusnya sebelum Bapak Ibu ikut uji kompetensi, pertama kali yang dibuka itu harusnya SKKNI. Tapi kalau Bapak akan membuka SKKNI itu terlalu ribet. Ya, paling mudah adalah baca skema dulu Bapak Ibu sekalian. Itu ada unit-unit kompetensinya skema PD, PLD, TA ada. Dan ada persyaratan bahkan sampai ujungnya, baca total. Sampai namanya nanti Bapak Ibu sudah mendapat sertifikasi harus ngapain. Itu ada semua di sana. Silahkan dibaca dan kami sudah share ya, monggo ya nanti ya. Nah, untuk uji kompetensi, setelah Bapak Ibu melihat skema, ada pengelompokan unit-unit kompetensi, rangkaiannya seperti apa, uraiannya seperti apa, lihatlah di SKKNI. UK 00 berapa, lihat di sana, apa sih yang dimaksud ini kegiatannya. Jadi, jangan Bapak Ibu nanti pada saat melihat APL 02 pusing, langsung telepon ke saya, telepon ke Korkap, telepon yang lain. Lihat di SKKNI dulu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ini. Itu diatur semua di sana. Standarnya apa? Yang namanya pemanfaatan data seperti apa, advokasi regulasi seperti apa, ada semua. Jadi mohon sambil mempelajari, sambil menyusun portofolio. Jadi biar, oh maksudnya seperti ini. Jadi ada koneksitas antara SKKNI, ada skema maupun APL 1 dan APL 2. Mungkin itu. Nah, yang namanya APL 01 itu persyaratan dasar harus terpenuhi. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang belum memenuhi persyaratan dasar, pasti kami akan pertanyakan, kenapa? Harusnya persyaratan dasar ini inline dengan persyaratan rekrutmen. Jadi tidak ada masalah mestinya. Dan jangan Bapak Ibu nanti menggunakan format APL 1 atau APL 2 yang bukan dari LSP Kementerian Desa. Pasti kami akan minta untuk diubah. Oke. Kemudian APL 02 pun demikian, ada persyaratannya, portofolio, judul-judulnya apa. Kalau memang ada yang Bapak Ibu merasa belum kompeten, segera cari, masih ada waktu 1 bulan ini. Oke. Harapan kami, ini bukan untuk yang awal menyusun portofolio, karena Bapak Ibu sudah diinfokan dari Korkap dan sudah kesepakatan, ini kan bukan dari permintaan Kementerian Desa ya, tapi kesepakatan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi juga Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk menyusun portofolio dengan baik. Jika ada kendala, silahkan koordinasi dengan sesama TPP, dengan TA. Jika belum mendapat jawaban juga boleh langsung dengan saya, bisa WA maupun bisa telepon. Oke. Bagi yang belum siap mengikuti uji kompetensi, nanti ada persyaratannya ya belum siap, tidak perlu memaksa mengikuti uji kompetensi.
Artinya apa? Bapak Ibu belum siap, belum waktunya dan harus ditunda di periode selanjutnya. Tetapi alangkah sayangnya kalau tidak mengikuti periode bersama teman-teman yang ada di dalam satu kabupaten ini, baik Sambas maupun Bengkayang. Karena belum tentu kesempatan ini datang 2 kali. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian. PLD itu minimal bidang pemberdayaannya adalah 2 tahun. Nanti Bapak Ibu cari, apa Bu itu bidang pemberdayaan buktinya? Kontrak kerja aja nggak apa-apa Bapak Ibu, SPK silahkan. Minimal kalau 2 tahun itu kan 24 bulan. Jangan sampai 24 bulan, lebihin biar nanti admin kami nggak, Bu ini dihitung masih kurang, masih ribet lagi. Setingkat SMA untuk yang PLD. Kemarin ada PLD yang SMP, WA saya, Bu, saya boleh ikut uji kompetensi. Mohon maaf karena di persyaratannya harus SMA minimal. Jadi saya minta yang bersangkutan untuk segera jar paket C. Jadi masih ada waktu. Ini masih dikasih keleluasaan, kelonggaran. Sesungguhnya sesuai peraturan tidak memungkinkan, tapi karena sudah direkrut lama masih boleh. Bahkan yang masih nyuwun sewu ya, yang masih SMA pun segera untuk meningkatkan kapasitas ke S1, D4 atau S1. Nanti kemungkinan kalau sudah diberlakukan namanya Perpres tentang pendamping pembangunan yang diinisiasi oleh Bappenas, kita akan seragamkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tetap meningkatkan kompetensi. Jangan menunggu persyaratannya ini baru kebingungan. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Yang PLD tadi PLD, yang PD adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, nanti baca di APL 01 itu adalah persyaratan dasar yang harus Bapak Ibu penuhi. Ya, tidak boleh tidak. Nah, kemudian Bintek ini tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi mekanisme asesmen terkait dengan penyusunan portofolionya. Sesungguhnya selama ini kalau kami dengan anggaran Kementerian Desa ada namanya teknis penyusunan portofolio untuk PD, PLD, TA. Kami menghemat biaya, kami tidak berikan, tapi intinya saya yakin teman-teman di lapangan lebih jago, sudah tahu ini harusnya kegiatan apa, tentunya merujuk dari APL 02. Bagi teman-teman yang sudah menyusun portofolio setelah Bintek nanti, silahkan Bapak Ibu melakukan cross-check kelengkapannya. Apakah relevansi, apakah tidak. Kemudian yang belum, saat ini juga setelah Bintek segera melakukan pengumpulan portofolio. Bapak Ibu jangan menunda-nunda. Sekarang kumpulkan mumpung ada waktu, sehari 2 hari luangkan sambil mencari. Tapi kalau yang awal aja nggak dilakukan, pasti nanti akan berantakan di ujung mau uji kompetensi. Nah, mengumpulkan bukti dukung itu adalah bukti milik sendiri, kita kumpulkan punya kita sendiri, oh UK1 milik saya, oh saya punya ini. Kalau belum, oh ini ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten, ada di BUMDes, silahkan. Yang penting, baik dokumen sendiri maupun dokumen instansi yang lain terkait porto kita, silahkan dikejar Bapak Ibu sekalian, dan itu bentuknya boleh fotokopi, boleh scan, ya. Nanti ada lebih lanjut ya. Bagi TAPM maupun PD, kalau PLD itu gampang karena dia mengikuti kegiatan siklus tahunan dari pendataan sampai pertanggungjawaban. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti, meskipun di desa yang berbeda, ya kita akan curiga Bapak Ibu PLD ini bekerja apa tidak, itu kan. Nah, tapi untuk TAPM maupun PD tidak bisa selalu seperti itu. Bahkan di dalam unit kompetensi katakanlah memfasilitasi pendirian BUMDesma, memfasilitasi pengembangan BUMDesma. Itu desa belum tentu ngajak. Masyarakat kerjasama antar desa belum tentu aja. Tapi Bapak Ibu karena harus ada portofolio, Bapak Ibu harus menunjukkan dasar kami itu apa untuk melakukan pembinaan terkait pendirian maupun pengembangan BUMDesma. Jika tidak ada undangan, tidak ada disposisi dari Pemda dan lain-lain, agar Bapak Ibu menyiapkan TOR dan KAK. Kenapa perlu ini? Katakanlah di dalam kabupaten itu ada 5 BUMDes. Ternyata Pak Erwin ngambil BUMDesma ya, BUMDesma A. Saya akan nanya, Bapak kenapa di A Pak, kenapa nggak di B? Oh ternyata di A berdasarkan TOR, oh itu ada masalah, ada latar belakang lah yang melatar belakangi Bapak Ibu harus ke BUMDesma A. Nah itulah dituangkan dalam TOR ataupun KAK. Nah ini
tentunya akan lebih baik lagi kalau kita sinergi dengan Pemda. Pemda akan melakukan pembinaan di sana, kita bersama-sama dengan Pemda. Tetapi jika terpaksa tidak ada, tetapi Bapak Ibu harus mengumpulkan portofolio, tolong disiapkan KAK-nya. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu kan, setelah untuk laporan KP, tidak jauh ataupun sinergi dengan Porto, kronologisnya jelas, dan tentunya laporannya itu benar-benar mengerucut sesuai dengan unit-unit kompetensinya. Ini lanjut. Saya berharap setelah ini sudah kita ada namanya WA Group ya. Sebenarnya biasanya kami 2 minggu, tapi kalau setelah Bintek nanti ada WA Group, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 1 bulan kita bisa saling interaksi, saling memberikan masukan, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, kami bisa memberikan masukan, tidak hanya saya saja, mungkin dengan korkapnya juga, silahkan. Mungkin cukup 1 WA Group untuk calon peserta asesmen, meskipun itu dua kabupaten ya, Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas. Kami perlu data lengkap Bapak Ibu sekalian ya, nama calon pesertanya, NIK, nomor induk kependudukan wajib karena itu diminta oleh BNSP, HP. Tapi kami berharap Bapak Ibu sudah membuat WA Group, nanti kami tinggal masuk dengan teman-teman admin kami. Seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi, jika ada TPP yang belum siap, tidak perlu memaksa diri, karena nanti akan panik sendiri Bapak Ibu sekalian, tapi itu menjadi pembelajaran bahwa sesungguhnya kita harus siap dari awal ya. Oke. Kalau ini adalah persiapan tim kami membuat rancangan kegiatan, tim admin, tim askom, ada namanya asesor penyelia dan lain-lain ya, nggak masalah ini. Oke, kami lanjut ke ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini, kita sudah mulai memasuki tahapan pelaksanaan asesmen. Nanti normatifnya H-14, tapi kalau seandainya nanti H-21 hari atau 3 minggu, seminggu setelah ini, Bapak Ibu sudah ada WA Group, kami akan masuk di sana, kami akan namanya share link APL 01. Yang kita pakai bukan APL 01 yang kemarin ya, itu hanya untuk belajar, nanti akan diberikan admin. Substansinya sama, tetapi formatnya agak berbeda sedikit. Nah, kami berikan waktu H-14, 2 hari, 3 hari harus selesai untuk APL 01, karena itu hanya persyaratan teknis saja. Jadi, segera Bapak Ibu ya, nanti bisa dikumpulkan. Kemudian, kalau yang terkait ini, APL 1, tim admin akan melakukan verifikasi dan memberikan catatan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah memadai, semuanya lengkap, Bapak Ibu langsung mendapatkan rekomendasi lanjut mengisi APL 02. Tetapi jika belum, Bapak Ibu tidak akan mendapat rekomendasi, harus memperbaiki dokumennya. Maka Bapak Ibu sebaiknya segera dicari dokumen-dokumennya ini. Kemudian, setelah Bapak Ibu dinyatakan mengisi APL 02, kami akan share link untuk APL 02 yang terbaru, bukan yang kemarin ya. Nah itu, di situ kami akan memberikan waktu antara 3 atau 4 hari untuk Bapak Ibu upload APL 02. Nah, pertama kali nanti setelah ada WA Group besar tadi, setelah ada link APL 02, Bapak Ibu akan mendapatkan, Bapak Ibu di asesor 1, asesor 2, ini kebetulan kalau pesertanya kemarin setep 130, itu kami harus 8 asesor untuk 4 hari. Tapi nanti kita sesuaikan ya. Jadi misalnya ada yang Bapak Ibu di asesor 1, asesor 2, sampai asesor berapa gitu ya. Nanti ada WA Group kecil lagi, itulah tempat konsultasi Bapak Ibu dengan asesornya. Seperti itu ya. Monggo. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah upload APL 02 plus dengan portofolionya, asesor akan memberikan catatan. Tolong nanti setelah mendapat catatan segera untuk dilakukan perbaikan. Ini kita akan melihat apakah bukti dukungnya itu relevan. Oke, udah relevan. Memadai enggak? Nah, itulah tugas dari asesor untuk memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah memadai semua, menurut asesor akan memberikan rekomendasi bahwa Bapak Ibu dapat lanjut mengikuti asesmen. Tetapi jika Bapak Ibu tidak melakukan perbaikan, belum mendapat rekomendasi tersebut dari asesornya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, perhatikan catatan hasil verifikasi asesor untuk dilakukan perbaikan. Jika ada yang tidak jelas, Bapak Ibu
bisa langsung menanyakan ke asesornya untuk konsultasi. Konsultasi bisa di WA Group, Bapak mau WA boleh, mau telepon boleh, tapi kita nggak tahu kesibukan para asesor ya, silahkan, monggo. Jika ada yang terpaksa belum dijawab pun boleh dengan saya juga ya. Nah, di sini sampai Bapak Ibu pastikan mendapatkan rekomendasi dapat mengikuti asesmen. Jika Bapak tidak mengikuti, tidak melakukan perbaikan, tetapi nanti datang ke TUK tetap akan diminta. Jadi tidak akan yang lepas, karena ini memang prosedur dari BNSP, bukan kami ya. Tolong Bapak Ibu aktif mengikuti WA agar update terhadap informasi-informasi asesmen. Nah ini kemudian, persiapan di TUK. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan rekomendasi dari asesor, Bapak Ibu nanti akan datang ke TUK sesuai jadwal yang kita tetapkan. Pada saat datang, tolong membawa hard copy APL 1 dan APL 2. Nah, ini berarti ini misalnya PD PLD ya, ada 8 unit kompetensi, Bapak Ibu siapkan di 8 kelompok ataupun 8 map. Ternyata 8 map tadi itu dikumpulkan dalam 3 KP. Nah, setiap KP itulah dimasukkan di map besar. Silahkan, kalau PLD warnanya hijau, PD warna merah, dan TAPM warnanya biru. Pada saat nanti TUK, selain membawa dokumen tadi, silahkan dokumen-dokumen yang dianggap penting di-scan Bapak Ibu sekalian. Masukkan ke HP, masukkan ke laptop, ke hard disk silahkan. Atau jika ada dokumen yang nggak mungkin Bapak Ibu bawa ke TUK, Bapak Ibu simpan di rumah, tapi di tempat terbuka, notabene adalah tetap aman. Suatu saat diperlukan Bapak Ibu bisa nelpon anak, bisa nelpon suami istri, tolong fotokan itu, saya perlu data ini. Ya, ini untuk persiapan jika memang ada dokumen-dokumen yang kurang. Karena Bapak Ibu nanti kan kegiatannya bukan di Bengkayang, bukan di Sambas ya, informasinya kan ada di Singkawang kan. Jadi kalau pulang balik kan butuh waktu, tapi cukup tolong fotokan, foto boleh kok kalau dokumen-dokumen pendukung itu ya. Oke. Ini adalah contoh APL 01. Nanti jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, kita bukan lagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, tapi cukup Kementerian Desa dan PDT. Ya, jangan sampai lupa. Kita sekarang sudah nomenklatur kita seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh APL 01. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi, ini cukup diklik nanti akan keluar centang sini. Jadi yang mencentang sini adalah Bapak Ibu sendiri. Bukan kami asesor, bukan admin. Bapak Ibu udah punya dokumen, taruh di belakang lampiran centang. Aku udah punya, saya udah punya. Silahkan semua seperti itu. Nah, di sinilah Bapak Ibu tanggal uploadnya adalah tanggal pada saat upload ya. Nanti di sini pada saat itu sesi akan admin akan memberikan rekomendasi. Nah, ini adalah APL 02. Ini saya modif ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu biar tahu ini mana? Ini adalah judul skema di sini, biru. Kodenya adalah kode di bawahnya. Ini adalah skema. Skema kita adalah okupasi, karena berjenjang. PLD bisa promosi ke PD, dan seterusnya itu berjenjang. Atau misalnya anak sekolah, kemudian jabatan fungsional di PNS, seperti itu, okupasi. Nah, ini adalah skema. Di bawah skema adalah unit kompetensi. Ini adalah kode unitnya, saya selalu pakainya kode Bapak Ibu sekalian ya, kode unitnya. Ini adalah judulnya, melakukan fasilitasi pendataan. Ini adalah UK, ingat ya, ini UK, ini adalah kode UK. Nah, baru di sini nanti Bapak Ibu ada hijau di sini adalah elemen kompetensi, dan di sini adalah di bawahnya adalah kriteria unjuk kerja atau KUK. Ini tadi yang saya dari depan ya. Ini UK adalah di sini, EK adalah di sini, dan di sini adalah KUK. Pada saat Bapak Ibu menyiapkan portofolio, tolong dilihat judul elemen kompetensi maupun KUK. Katakanlah elemennya adalah melakukan identifikasi kebutuhan data. Ini masih identifikasi. Berarti outputnya apa? Bapak Ibu diminta melakukan identifikasi data. Berarti harus ada data yang teridentifikasi. Ternyata KUK-nya adalah kebutuhan pendataan diidentifikasi. Berarti ada data yang sudah teridentifikasi. Kemudian setelah itu rencana kerja dengan data itu apa? Nah, itu kita lihat di elemen 2.
melakukan fasilitasi pendataan. Tadi identifikasi, kemudian melakukan fasilitasi pendataan. Berarti apa? Oh, apakah mengikuti sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, melakukan pendampingan pengambilan data, pendampingan input data, pendampingan penetapan hasil pendataan status desa, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah eh, meskipun ini hanya satu, mungkin yang dilakukan di lapangan bisa 2-3 kegiatan. Jadi silahkan semuanya. Nah, kebetulan tadi di di KP1 tuh ada UK 1, 2, 3. Laporan KP hanya ada di UK pertama setiap KP. Jadi Bapak Ibu harus tahu kelompoknya, judulnya kelompoknya apa, kemudian laporannya ditaruh di paling atas. Oke, ini adalah untuk pemahaman kita. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, lihat ini ada kolom 1, kolom 2 di sini, baru kolom 3. Ini ya, saya kasih buka kurung, tutup kurung angka 1, sini angka 2, angka 3. Nah, ini nanti akan kami jelaskan lebih ke belakang. Jadi tolong pahami dulu, ini tidak ada di APL 02, tetapi saya membuat semacam eh, praktek gampangnya. Ini nanti kita bekerjanya adalah 1 di sini, 2 di sini, baru 3. Ya, jangan 1 sini 2 3. Nanti Bapak Ibu akan kerepotan. Tapi adalah 1 dulu kita pahami, kita isi 2, baru nanti centang. Ini adalah APL 2, ini adalah kelanjutannya APL 02, dan ini adalah bagian akhir APL 02. Silakan Bapak Ibu nanti tulis nama, tanggalnya adalah tanggal upload dan tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Kami asesor akan memberikan verifikasi online melalui WA Group, dan nanti baru pada saat di TUK hari pertama kami akan memberikan rekomendasi di sini. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi ya saya ceritakan ini Bapak Ibu biar tahu dulu ya. Terkait dengan angka 1, 2, dan 3 kami akan melakukan penjelasan lebih rinci di sekarang ini. Jadi tolong pahami dulu Bapak Ibu, judul-judul di sini adalah kolom 1, ini kolom 2, baru ini kolom 3 ya. Oke, saya akan menuju ke sini. Bagaimana Bapak Ibu akan mengisi APL 02? Contohnya mau skema PLD, PD, dan lain-lain. Perhatikan dulu Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah asesmen mandiri. Jadi Bapak Ibu tuh diminta untuk mengumpulkan dokumen dan Bapak Ibu untuk mengisi di APL 02 tadi. Kalau dokumennya APL 02 itu sudah terpenuhi semua, Bapak Ibu centang K, berarti Bapak Ibu bisa mengikuti asesmen. Jika masih ada yang BK, berarti ada yang belum memadai. Nah ini ya, tadi ada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja. Cermati dulu judul, unit kompetensi, elemen, dan KUK. Itu adalah tugas Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jenjangnya. Kalau APL 02 PLD, berarti itu adalah tugasnya PLD, APL 02 PD tugasnya PD, dan APL 02 TAPM Kabupaten berarti tugasnya TAPM Kabupaten. Dan seandainya Bapak Ibu mendapati, loh kok saya belum pernah mengerjakan unit ini, berarti ada yang miss. Yang missnya di mana? Nah, nanti monggo kita nanti bisa cari tahu. Karena memang saya kemarin sempat protes dengan TAPM Pusat. Apakah pernah diceritakan, pernah disosialisasikan bahwa tugas PLD yang baru direkrut itu ini loh, termasuk mendampingi BUMDes. Ternyata memang selama ini tuh otodidak. Nah, ini menjadi pembelajaran kita ya. Oke. Setelah Bapak Ibu tadi sudah tahu judul-judulnya, Bapak Ibu beri tanda mana yang masuk KP1, masuk KP2, masuk KP3. Kasih warna kalau memang nanti pakai wood gitu ya. Biar Bapak Ibu tahu benang merahnya seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan bukti relevan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan UK1, UK2 di masing-masing UK. Jika sudah selesai, baru Bapak Ibu tadi tulis di sini, ini ya, ini tulis di sini, menulis ini semua, pahami ini dulu, kolom 1, setelah di sini, isi di sini, baru Bapak Ibu centang di sini, ya, K atau BK, K kompeten, BK belum kompeten. Kalau ada yang BK, berarti Bapak Ibu kan menyatakan diri sendiri, kan ini asesmen mandiri nih, Bapak Ibu merasa, kok saya masih BK, berarti Bapak Ibu belum waktunya mengikuti uji kompetensi. Tapi kalau mau ikut uji kompetensi harus mencari bukti untuk melengkapi itu.
Itu ceritanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini tadi adalah secara global, secara rinci ini Bapak Ibu sekalian ya, langkah-langkahnya. Setelah Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu perhatikan masing-masing ada berapa laporan yang harus disiapkan, berarti di tiap kelompok tadi ya, kelompok pekerjaan. Oke. Cari benang merah kegiatan-kegiatan dalam KP agar untuk memudahkan pemahaman membuat portofolio dan memudahkan juga membuat laporan. Kalau sudah tahu benang merahnya akan mengalir Bapak Ibu sekalian. Jadi perkara kegiatan kami nggak satu desa, boleh. Di tahun yang berbeda, boleh. Nggak ada masalah. Tetapi itu kan substansi, tapi cara berpikirnya adalah berpikir mengalir. Karena ini kami tidak memaksa Bapak Ibu di satu desa yang sama, di tahun yang sama, tidak. Silahkan. Bapak Ibu mampunya di mana, punyanya di mana, tetapi kegiatannya itu mengalir. Perkara lokasi beda, tahun beda, silahkan. Oke, jadi nggak ada masalah ya di desa yang berbeda ya. Oke. Kemudian kumpulkan bukti-bukti dukung tadi, selanjutnya Bapak Ibu kemas untuk membuat laporan KP, laporan kelompok pekerjaan. Lanjut. Nih, penjelasan portofolio. Ini adalah portofolio itu ada bukti dukung dan bukti utama. Bukti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan itu adalah bukti dukung. Tapi bukti utamanya adalah laporan unjuk kerja Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut. Nah, berarti contohnya, bagi PDPLD ada undangan, daftar hadir, foto jika mungkin punya video, kalau ada YouTube juga boleh, ada not plan, ada berita acara, ada output kegiatan, kunlap. Kunlap ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, form bimbingan juga penting, DRP tidak sangat penting tapi penting gitu ya. Nanti Bapak Ibu kenapa DRP nggak terlalu penting, nanti bisa kita ceritakan lagi. Bapak Ibu punya sertifikat pelatihan, mempunyai piagam ataupun kemarin mengikuti TPP inspiratif, silahkan Bapak Ibu itu adalah dokumen pendukung Bapak Ibu sekalian di setiap unit kompetensi. Nah, bagi PD maupun TAPM, portofolio tidak semuanya seperti itu, tapi mungkin bisa ada undangan daftar hadir dan lain-lain ya. Tapi mungkin ada SK, ada surat tugas, ada SP, ST, surat edaran. Kenapa? Saya melakukan kegiatan berdasarkan surat edaran dari pusat. Pusat tidak harus Kementerian Desa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari PMK terkait stunting, dari Kemendagri terkait apa silahkan. Karena ada surat edaran, Bapak Ibu merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ada dispo dari Pemda, dispo dari Pak Camat, ada undangan KAK daftar hadir silahkan. Mana yang relevan untuk dan yang dimiliki ya. Nah, ini adalah bukti dukung. Bukti dukung adalah bukti dukung melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu harus membuktikan ke asesor, saya mengikuti ini loh, mana buktinya? Ini saya punya undangan, punya ini, punya ini. Kami nanti akan bercerita kinerjanya. Tapi kalau bukti dukung aja tidak ada, bagaimana Bapak Ibu akan bercerita tentang kinerja? Oke. Dan alhamdulillah bukti dukung itu tidak semuanya milik Bapak Ibu sekalian. Bisa milik desa, bisa milik BUMDes, bisa milik kecamatan, kalau TAPM bisa milik kabupaten, ataupun sektor terkait. Bapak Ibu bisa menggali kalau ada, oh saya harus koordinasi sana untuk menggali kemarin bukti dukung, saya pernah ikut kegiatan ini. Oke. Di luar bukti dukung, yang dikumpulkan adalah bukti dukung, baru Bapak Ibu menyusun bukti utama berupa laporan KP. Silahkan Bapak Ibu narasikan dari bukti dukung yang ada tadi setiap KP, di KP ada unit-unit kompetensi, silahkan ceritakan seperti apa proses yang Bapak Ibu lakukan dan outputnya apa. Itu seperti itu. Jadi laporan ini bersifat spesifik setiap individu. Tidak ada yang sama. Meskipun ada PD, 2 PD di satu kecamatan, pasti berbeda. PD dan PLD datang ke desa mengikuti musyawarah desa, pasti juga kinerjanya berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, pasti nanti akan ketahuan, dan notabene berarti ada template kah di situ. Kami mohon maaf, kami tidak bisa menerima seperti itu. Benar-benar harus asli pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian, laporan KP menjelaskan kinerja. Laporan KP ditandatangani oleh penyusun dan pihak yang difasilitasi, pihak yang dikunjungi atau pihak yang dikunjungi,
atau pihak yang memberikan tugas, atau pihak yang mengesahkan TOR dan KAK, dan monggo pihak lain yang terkait. Kami tidak tahu di lapangan seperti apa. Kenapa harus ada tanda tangan pihak terkait? Bapak Ibu boleh membuat laporan apa saja, tapi pertanyaannya adalah benar, apakah desa benar merasa difasilitasi? Disitulah persetujuan dari desa atau pihak terkait kami perlukan. Jangan sampai Bapak Ibu cerita menggebu-gebu ternyata pihak terkait tidak tanda tangan berarti belum tentu disetujui oleh pihak terkait tadi. Nah ini, pada saat Bapak Ibu sudah mengumpulkan porto per unit kompetensi, tolong portonya dikasih cover atau halaman judul ya, bukan cover ya, halaman judul. Boleh cover, boleh halaman judul. Tulis judul UK-nya, tulis kode unitnya, nama Bapak Ibu sekalian, dan monggo, mau di binder clip, mau di map, silahkan. Yang penting ini satu unit kompetensi. Jadi berarti PD dan TA ada 14. Ada 14 map ya, sebenarnya 13 ya, karena yang 14 itu yang laporan tuh masuk di semuanya. Berarti ada 13 map. Nah, untuk porto dikelompokkan per KP, berarti kalau PLD ada 3 kan, berarti ada kelompok KP. Mapnya silahkan, map plastik ya. Bapak Ibu baru membuat laporan per KP. Laporan KP juga tolong dikasih halaman judul, ada judul skemanya apa, judul KP-nya apa, judul unit kompetensinya apa, serta nama asesi. Bapak Ibu adalah peserta, sekarang masih calon ya, calon asesi, kami memanggilnya calsi, calon asesi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah mengikuti uji kompetensi, Bapak Ibu udah asesi, sekarang masih calon. Jika foto sudah lengkap, terdiri dari bukti utama dan bukti dukung, tahap selanjutnya adalah mengisi di kolom relevan di kolom 2. Baru Bapak Ibu nanti, karena sudah merasa lengkap, Bapak Ibu isi di kolom 3 dengan klik centang K atau BK. Tolong usahakan semuanya K. Kalau ada yang BK, Bapak Ibu tetap harus berjuang mencari dokumen. Kalau sampai disampaikan ke LSP masih ada yang BK, kami tidak akan menindaklanjuti Bapak Ibu sebagai peserta. Karena Bapak Ibu secara diri sendiri ada menyatakan diri belum kompeten, ngapain ikut uji kompetensi, kan begitu ya. Itu filosofinya seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu harus kompeten semua. Tahap akhir adalah tadi mengisi halaman terakhir di APL 02. Nah, ini ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu upload nanti ada link dari LSP, ada foldernya adalah APL 1, APL 2, KP 1 dan seterusnya. Nanti tim admin kami yang akan memandu Bapak Ibu untuk mengupload. Setelah Bapak Ibu upload, jangan menunggu diverifikasi. Kalau merasa ada yang kurang, ada yang ketinggalan, silahkan Bapak Ibu lengkapi, kumpulkan dulu. Jadi jangan menunggu dia verifikasi. Oke. Nanti verifikasi asesor itu ada catatannya, pahami dulu apa yang dimaksud masukan dari catatan asesor tadi. Jika kurang jelas, konsultasi langsung dengan asesor masing-masing. Segera melengkapi, memperbaiki foto. Rekomendasinya adalah Bapak Ibu dapat mengikuti asesmen. Jika sudah mendapat rekomendasi ini, otomatis Bapak Ibu sebagai peserta asesmen. Jadi proses Bapak Ibu masih panjang untuk menjadi peserta asesmen. Nah ini, pastikan Bapak Ibu menyimak di WA Group, nanti ya kalau sudah ada ya. Kemudian uploadnya secara lengkap, mendapat rekomendasi dari asesor, dan jika tidak mendapat rekomendasi, berarti tidak dapat mengikuti asesmen. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya ulangi lagi, bukti pendukung itu seperti apa. Nih ya, bukti pendukung itu bisa milik sendiri. Monggo silahkan. Dan lain-lain seperti apa? Ada milik instansi. Yang namanya regulasi SOP itu bukan portofolio Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diupload. Bahkan RPJM desa, RKP desa, APBDes desa itu bukan porto Bapak Ibu sekalian, tapi itu adalah bukti kinerja desa dan masyarakat. Tetapi kalau Bapak Ibu mau melampirkan bukti, Bu, saya kemarin ikut loh nyusun RPJMdes, nyusun RKPdes, cukup cover depannya saja dan halaman belakang. Biar tidak terlalu tebal Bapak Ibu mengupload dan tidak terlalu tebal pada saat bawa. Tapi kalau mau dibawa di TUK boleh.
tunjukkan aja ini loh. Nah, tapi berbeda dengan BUMDes. BUMDes ini teman-teman PLD utamanya ya, karena kadang-kadang sudah ada BUMDes sebelumnya baru datang. Silahkan Bapak Ibu kalau udah ada Bu dari tahun dulu Bu, bawa aja, minta di copy saja halaman depan nama belak. Misalnya ya, perdesnya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, program kerjanya, pengurusnya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ikut di musyawarah desa, ya itu menjadi salah satu output juga, tapi sebenarnya itu tidak output utama, karena yang kita pengen tahu adalah proses yang Bapak Ibu lalui. Oke. Nah, bukti utama adalah KP, ditandatangani penyusun dan pihak terkait, laporan diketahui oleh TPP di atasnya, namun tetap harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang atau pihak yang difasilitasi. Katakanlah PLD dapat ditandatangan oleh PD, saya akan tanya, emang PD tahu kerjaan semua PLD yang dilakukan? Kan tidak. Yang tahu adalah desa. Justru yang penting itu adalah desa, karena desa adalah pihak yang difasilitasi. Oke, masih ada lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, aturan bukti portofolio. Dokumen bukti harus relevan dengan judul unit kompetensi. Jangan salah memasukkan. Ini kira-kira porto apa ya? Nah ini Bapak Ibu silahkan konsolidasi dengan teman-teman yang lainnya, dengan TA Kabupaten juga. Oke. Portofolio itu bersifat VATM. Apa itu VATM Bapak Ibu sekalian? Valid, sesuai dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian asli. Yang kami minta asli adalah laporan KP benar-benar harus asli. Tapi kalau dokumen pendukung boleh Bapak Ibu scan, Bapak Ibu fotokopi, boleh di scan, dicetak boleh. Oke, ya. Porto adalah milik sendiri. Jika didapati foto milik orang lain, mohon maaf, rekomnya BK. Kemarin ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ada seorang PD. Saya kebetulan asesi saya sendiri pada saat asesmen online, saya lihat dokumennya masih minim, masih dokumen pendukung semua. Saya minta tolong membuat laporan. Dia membuat. Pertama kali saya buka, kok laporan bentuknya scan. Enggak, itu udah nggak asli. Udah gitu saya lihat ternyata desa. Mbak, desamu di mana? Desa A, Bu. Ternyata di laporan yang di scan desanya B, otomatis BK. Itu berarti udah ada etika tidak baik untuk memalsukan. Mohon maaf ya. Oke. Porto milik sendiri dapat dalam bentuk fotokopi atau scan. Foto milik sendiri harus asli. Yang harus asli itu apa? Kunlap harus asli, form bimbingan harus asli, DRP cetak. Nah, kami lebih memberikan nilai poin tinggi kepada Kunlap dan form bimbingan daripada DRP. Karena apa? DRP itu masih bisa Bapak Ibu edit. Kalau form bimbingan adalah bukti ke lapangan. Meskipun kadang ada yang bikin form bimbingan dan Kunlap itu baru. Saya masih tutup mata lah yang seperti. Tapi yang penting asli dan desa itu mengetahui, alhamdulillah. Kemarin ada yang seperti ini. Bu, ini Kunlap saya nggak tanda tangan desa. Loh kenapa? Kebetulan saya mendampingi KPM, Bu. Loh, KPM itu bekerja atas nama desa kan? Silahkan KPM-nya boleh tanda tangan situ parap, tapi tetap diketahui pihak desa. Ini kan kita bekerja atas nama desa, bukan atas nama si KPM, Posyandu, dan lain-lain. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini yang utama, porto tidak dalam bentuk clipping. Tidak boleh bentuk clipping Bapak Ibu sekalian. Karena tidak VATM, apalagi satu lembar ada 4 ya yang dalam di clipping itu ya, satu lembar kertas HVS ada 4, itu nggak kelihatan itu punya siapa, otomatis itu udah batal demi hukum untuk mengikuti uji kompetensi. Tolong ya, jangan bentuk clipping. Tolong Bapak Ibu tidak memalsukan tanda tangan dan stempel. Kalau kedapatan memalsukan tanda tangan ataupun membeli stempel, mohon maaf nanti rekomnya langsung BK. Karena apa? Belum kompeten karena attitude. Attitude ini. Etika ya. Tolong Bapak Ibu sekalian ini menjadi perhatian kita. Laporan kelompok pekerjaan sebagai bukti utama wajib ada. Laporan milik sendiri dan bersifat spesifik. Tidak ada laporan yang sama ya, dan tidak ada template. Kami tidak membuatkan template, tapi kami membuatkan outline saja. Jadi kalau template itu biasanya umum. Kemarin ada satu di kabupaten ya,
Itu satu kabupaten sama semua depannya itu langsung kami bongkar semua, kami nggak mau. Itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi lebih baik Bapak Ibu tidak, silahkan membuat laporan rame-rame, tapi sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing dan sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui. Tidak harus kok lengkap pendahuluan tuh harus 2 halaman, tidak setengah halaman juga boleh. Yang penting kami paham bahwa yang kronologisnya setiap UK itu ada. Laporan KP harus asli, laporan KP tidak dalam bentuk scan yang seperti saya ceritakan tadi. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Tolong Bapak Ibu, ini waktu masih lama, 1 bulan lebih, meluangkan waktu untuk fokus menyiapkan portofolio. Tidak mungkin hanya sambil lalu saja. Kami pun, tahun ini pun kami harus perpanjangan sertifikat kami uji kompetensi Bapak Ibu sekalian. Kami harus menyiapkan waktu minimal 3 hari, 4 hari, menyiapkan waktu untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi pada saat perpanjangan sertifikasi kami. Oke. Kemudian, jika ada yang kurang jelas, silahkan koordinasi, silahkan konsultasi. Silahkan dengan siapapun. Mau dengan Kornas boleh, Wakornas boleh, dengan saya boleh, dengan Korprop boleh, dengan siapapun boleh. Insya Allah satu persepsi kita. Tolong Bapak Ibu sekalian, jika ada yang sakit, jika ada calon asesi yang hamil misalnya, tolong bahkan yang ada yang mohon maaf berkebutuhan khusus agar menyampaikan ke LSP agar kami bisa mengantisipasi bagaimana langkah-langkah kami melakukan uji kompetensi. Izin Pak Korkap, Pak Erwin dan Pak Solihin jika ada yang sakit, hamil atau yang berkebutuhan khusus untuk disampaikan ke kami. Setelah asesmen nanti Bapak Ibu akan asesor akan memberikan rekom K atau BK. Ingat Bapak Ibu ya, itu belum hasil final. Itu baru rekom selama uji kompetensi. Dokumen Bapak Ibu nanti sebagian dibawa ke Jakarta, sebagian diupload ulang. Kami LSP akan membentuk yang namanya komite teknis. Itu dari asesor semua, jumlahnya minimal 3 orang ganjil, dan itu akan mengecek dokumen Bapak Ibu sekalian. Kalau katakanlah saya memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu salah satu siapa gitu, saya memberikan kompeten, tapi saya tidak memberikan perbaikan apapun, semuanya udah oke. Ternyata juga di wawancaranya tidak lengkap, dibawa ke Jakarta dilihat oleh asesor lain. Ini apa maksudnya ya, dokumen tidak lengkap, wawancara tidak ada, konfirmasi pihak ketiga. Bapak Ibu yang saya tadi rekomendasikan bisa dibatalkan menjadi BK. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai asesmen, dinyatakan kompeten, tanya ke asesornya, Pak ada perbaikan enggak? Bu ada perbaikan enggak sebelum diupload ataupun dibawa ke Jakarta. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, tolong sebaik-baiknya, karena apa? Yang namanya asesmen itu harus reliable. Siapapun yang melihat dokumen itu, kalau saya menyatakan kompeten, asesor yang lain juga harus menyatakan kompeten. Kalau tidak, berarti saya ada apa-apanya. Tanda kutip, ada kepentingan, ada keberpihakan. Itu adalah salah satu sifat dari uji kompetensi. Setelah dinyatakan tadi ya, tolong ya Bapak Ibu, setelah dinyatakan K, meskipun K, tetap ditanyakan, Pak, mana yang harus kami lengkapi lagi Pak, sebelum nanti kami upload ataupun kami sampaikan ke tim admin. Nih, izin saya sampaikan, meskipun Bapak Ibu ini nanti adalah mandiri ya, karena biaya mandiri ya, oke. Jika nanti ada yang mendapatkan rekomendasi BK, karena memang fotonya minim, fotonya tidak relevan, tidak tertelusur, memalsukan dan tanda tangan dan lain-lain. Kami mohon maaf. Jadi tolong menghindari hal seperti itu. Jadi kenapa kami harus tegas? Pertama, ini adalah sertifikasi itu untuk melihat integritas teman-teman sekalian, untuk melihat kompetensi. Kalau ada yang memalsukan, kemudian dokumen minim tidak tertelusur nanti pada saat diuji kompeten ataupun diplenokan tim teknis. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu yang kalau memang nggak siap dengan foto minim, sebaiknya mundur, nggak usah ikut uji kompetensi. Kasihan, Bapak Ibu sudah capek-capek, Bapak Ibu mungkin kebingungan, kecuali memang Bapak Ibu paham dokumennya tidak ada, tapi bisa cerita macam-macam, cuman tetap harus instrumen yang lainnya ya, Bapak Ibu disuruh membuat paparan, disuruh apa kan waktunya lebih panjang lagi ya, seperti itu ya.
Nah, seandainya nanti Bapak Ibu sudah nyatakan kompeten, Bapak Ibu akan diminta upload dokumen, sebaiknya tetap dilengkapi sesuai dengan arahan asesor. Jangan sampai tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami LSP itu diaudit oleh BNSP. Kalau ketahuan saya, asesor atas nama Bu Ismi memberikan rekomendasi kepada si A, ternyata dokumen tidak lengkap. Menurut asesor ditegur, LSP bisa dibekukan. Dianggapnya kita tuh tidak mematuhi SOP dari BNSP. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian kita juga. Dan tolong ya Bapak Ibu, tidak ada istilah bahwa uji kompetensi ini adalah formalitas. Tidak. Justru ini adalah benar-benar yang harus kita menjadi catatan kita bersama. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Ini. Rencana K1, H2, H3, dan 4. Berarti kami tim asesor, tim LSP akan datang H-1 dan H+1 pulang. Berarti 6 hari Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak Ibu akan diminta hadir sesuai jadwal. Jadi tidak di hari full itu Bapak Ibu ada. Kalau Bapak Ibu nanti diminta hadir katakanlah H2 itu katakanlah hari Rebo, Bapak Ibu harus datang di hari Selasa membawa dokumen untuk diverifikasi. Jadi Bapak Ibu datang hanya sesuai jadwal, tetapi H-1-nya. Jadwalnya Kamis datang hari Rebo, jadwalnya Jumat datangnya hari Kamis. Dengan membawa dokumen lengkap portofolio yang sudah dalam map plastik rapi. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan, saya tidak tahu kalau memang ada pembukaan dan pengarahan dari Pemda, monggo hadir, tetapi Bapak Ibu diminta untuk mengikuti seluruh proses asesmen. Meskipun tidak di waktu yang bersamaan. Nanti kami akan atur setiap pagi itu ada namanya pra-assessment ya. Ada pra-assessment, ada pelaksanaan assessment hingga Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi. Tolong Bapak Ibu dalam keadaan sehat, asesor pun juga demikian, kalau ada yang sakit tolong diinformasikan, hadir tepat waktu di TUK yang telah ditentukan, mematuhi tata tertib, dan seandainya nanti ada perbaikan portofolio, sebenarnya kami meminta maksimum 3 jam. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya nanti kita bisa bicarakan dengan masing-masing asesornya ya. Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi. Ini Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan asesmen ini tadi, tanggal 1 Februari ini adalah pembekalan, tanggal 1 Februari juga ini silahkan Bapak Ibu menyiapkan portofolio, jangan ditunda-tunda. Pelaksanaan asesmen kita usahakan minggu kedua atau sekurang-kurangnya minggu ketiga Maret. Saya tidak tahu Maret itu sudah puasa ya sebenarnya ya, tapi memang kondisi kita memaksa demikian ya. Rencana peserta 135, harapan kami Bapak Ibu nanti sudah membuat WA group di H-14, syukur-syukur H-21 ya, berarti Bapak Ibu punya waktu banyak untuk diskusi. Bapak Ibu upload APL 1, APL 2, hadir ke TUK, jadwalnya nanti Bapak Ibu lihat di WA group. Kadang-kadang yang ini belum siap, kami akan majukan yang kemarin, yang sudah datang tentunya ya. Mohon disiplin memanfaatkan waktu, mohon menyiapkan foto secara VATM, dan mohon menyimak WA group dengan baik. Nah, ini adalah tata tertib Bapak Ibu sekalian ya, salah satunya yang di nomor 1 saja yang kami pengen ya. Jika sesi ada dalam keadaan sakit namun memaksa mengikuti asesmen agar membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Ini bagi yang sakit tapi sudah menyiapkan portofolio, saya tetap ikut asesmen. Silahkan, yang penting ada surat sehat. Oke. Kedua, jika asesi dalam keadaan hamil, bagi ibu-ibu mungkin ada yang hamil, disarankan untuk tidak mengikuti asesmen guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika memaksa mengikuti asesmen agar membawa surat izin dari suami atau keluarga, surat sehat dari dokter, dan membuat surat pernyataan bermaterai jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak akan menuntut LSP Kementerian Desa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah ada 44 halaman tadi ya, karena memang panjang dan lebar, harusnya ada 2 atau 3 narasumber terkait dengan penyusunan portofolio. Ini kita borong semuanya. Disinilah kita silahkan, kita ada masalah di lapangan.
Bu, saya baru direkrut Juli tahun 2024. Apa kami boleh ikut asesmen? Bu, ternyata saya pada saat datang sudah ada BUMDes. Saya tidak pernah fasilitasi BUMDes. Nah, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kita berikan waktu untuk saling diskusi di sini. Monggo, waktu kami kembalikan kepada Pak Korkap, Pak Erwin, ataupun Pak Solikin. Silahkan. Terima kasih. Kita diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Ismi yang telah memaparkan terkait apa-apa yang harus disiapkan oleh teman-teman saat sertifikasi nanti. Mungkin ada tambahan dari Pak Korkap Sambas? Tolong ya itu ya, di-unmute semua ya. Kiki, ada Ki? Mohon izin Bu, Pak Korkap. Silakan Pak. Pak Rizko. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ajak Bu Ismi, Monggo, mohon izin. siap. Tadi saya ada mendengar paparan Ibu terkait dengan untuk pembuktian UK itu boleh memilih lokasi yang berbeda dan tahun yang berbeda kan ya. Nah, pertanyaannya begini Bu. Untuk pembuktian UK itu misalkan salah satu kegiatan di UK itu pembentukan BUMDesma lah misalnya untuk PD kan ya. Nah, bagaimana kiranya seandainya di lokasi tugas kami itu memang tidak pernah membentuk BUMDesma. Nah, itu bagaimana pembuktiannya. Sementara sebenarnya pernah memfasilitasi BUMDesma tapi di lokasi yang lain dan itu tahunnya sudah jauh ke belakang. Nah, itu yang mau saya tanyakan, batasan untuk pembuktian Porto itu berapa tahun minimal maksimal ke belakang gitu. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang berikutnya untuk pengelompokan KP ataupun itu tadi yang dibuat masing-masing UK kan harus membuat laporan Bu ya. Untuk PD kan ada 5 KP, ada 5 kelompok. Ya. Apakah memang di masing-masing kelompok itu semua merangkum semua UK-UK yang ada di dalam kelompok tersebut? Misalnya menjelaskan beberapa UK-UK yang ada di dalam kelompok kemudian dirangkum menjadi satu laporan. Apakah seperti itu? Mohon nanti nanti penjelasannya. Kemudian mungkin yang lain sudah terjawab juga. Untuk yang pertanyaan nomor 1 tadi juga termasuk beberapa mungkin UK yang mungkin tidak bisa dibuktikan. Dalam hal bukan berarti tidak terlibat. Memang di lokasi tugas kami itu tidak pernah terjadi kegiatan itu. Misalnya untuk pembentukan BUMDesma ataupun untuk memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga gitu Bu. Bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan yang lain. Atau langsung dijawab Izin ya? bertanya Bu. Oh silakan. Iya, saya dari TAPM Bengkayang. Untuk pembuktian ini Bu, karena saya ini kan kemarin promosi PD ke TA. Jadi otomatis untuk pembuktian yang TA itu kan saya baru bekerja itu sekitar kurang lebih 6 bulan. Nah, otomatis kalau untuk UK-nya itu kan lebih banyak sisa PD yang waktu kita memfasilitasi pada saat jadi PD. Nah, itu di lokasi kecamatan yang berbeda dan di kabupaten yang berbeda. Nah, itu bagaimana Bu nantinya? Apakah itu masih bisa dianggap relevan? Karena kalau misalkan kita mengikuti kabupaten yang baru, secara otomatis itu semuanya belum terpenuhi. Itu saja, terima kasih. Ya, masih ada lagi? Dulu? Oke, izin Pak Erwin saya lanjut ya. Atau langsung Bu ya, Ibu jawab. Oke. Ya, monggo. Pak Rizko tadi ya, PD ya. Yang pertama gini Pak, terkait dengan pembuktian belum pernah. Nah ini Pak, saya khawatirnya begini Pak. Terus terang setelah kami pelajari teman-teman uji kompetensi itu tidak ada BUMDesma. Nah sebenarnya ini menjadi kalau Bapak Ibu paham semua bahwa itu adalah tugas masing-masing sesuai dengan skema, itu yang tadi saya katakan kan. Saya khawatir teman-teman itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya tugasnya, makanya tidak dia lakukan gitu ya. Itu yang saya takutkan itu Pak. Tidak ada BUMDesma Bu, padahal justru tidak ada BUMDesnya itu adalah menjadi lahan
Bapak Ibu untuk melakukan fasilitasi. Kalau toh tidak ada BUMDesma, itu masalahnya di mana? Itu perlu diidentifikasi masalahnya apa dan apakah masalah itu pernah dibahas dengan pihak desa atau dengan pihak kerjasama badan kerjasama antar desa misalnya seperti itu ya. Ini sebenarnya menjadi PR kita. Bahkan kemarin ada Pak banyak teman-teman PLD, Bu kami tidak ada. Nah, tidak ada tuh kenapa? Itu kan menjadi mandatori dari undang-undang desa, harusnya ada desa itu. Meskipun sebenarnya tidak wajib ada, tak boleh kan ya. Tapi kan kalau memang punya potensi desa, karena basic dari pembentukan BUMDes itu adalah pertama potensi desa, aset desa, dan permasalahan di desa. Itu bisa kita selesaikan melalui BUMDesma ataupun BUMDes. BUMDes ya yang paling gampang, ini masih skala desa ya. Tetapi karena tidak tahu itu adalah salah satu tugas yang dipersyaratkan dalam standar kompetensinya PLD tidak melakukan. Hal yang sama mungkin bisa untuk TPP, TA maupun PD. Nah ini yang kami sayangkan. Nah kami begini Pak Rizko ya, kalau memang belum ada, tidak mungkin Bapak Ibu ingat ya, yang namanya unit kompetensi PLD ada 8, unit kompetensi PD ada 14. Kalau Bapak Ibu akan dinyatakan kompeten di PD, 14 itu harus terpenuhi. Tidak boleh tidak. Sama dengan PLD, 8 harus terpenuhi dan TA harus 14 terpenuhi. Tidak boleh ada yang satu saja tidak ada dokumennya, berarti Bapak Ibu masih dinyatakan, direkomendasikan belum kompeten. Nah, itu yang saya takutkan Bapak Ibu sebagian tidak tahu bahwa itu tugasnya makanya tidak dilakukan. Nah, ini masih ada waktu 1 bulan lebih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan yang namanya fasilitasi, bukan berarti harus ada output langsung. Kita fasilitasi bentuk BUMDes langsung terbentuk BUMDes, tidak Bapak Ibu sekalian, termasuk BUMDesma tidak. Tetapi Bapak Ibu melakukan fasilitasi, katakanlah tadi ya, mengidentifikasi, sudah ada BUMDes, ada BUMDesma, tidak aktif, mati suri. Identifikasi itu masalahnya di mana, dibahas dengan pihak desa. Ada bukti Bapak Ibu melakukan pembahasan itu, memfasilitasi itu. Boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak harus ada outputnya itu tidak. Tapi Bapak Ibu pernah melakukan fasilitasi. Karena terbentuknya output itu kan nggak mungkin teman-teman TPP sendiri. Tapi harus ada pihak desa, pihak masyarakat, dan lain-lain ya. Ini kan kerja bersama ya. Teman-teman itu kan hanya memfasilitasi kan. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum ada BUMDesma ataupun BUMDes, sekarang masih ada waktu, silahkan bagaimana caranya Bapak Ibu harus ada kegiatan. Perkara itu tidak terbentuk karena masalahnya banyak, sampaikan di laporan. Oh, ternyata kenapa BUMDesma tidak ada? Kan sebenarnya ada UPK ya, UPK-nya tidak aktif juga, silahkan diceritakan di dalam laporan. Termasuk yang tadi misalnya PLD, kami tidak memfasilitasi. Oke, tapi pernah ada revitalisasi BUMDes sesuai dengan PP 11? Dilaksanakan enggak? Sesuai dengan